Baik, mohon izin dokter, kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan student project kami pada blog spesial topik ini dengan judul The Role of Complementary and Alternative Medicine as a Support for Conventional Medicine in Modern Medical Practice. Berikut kami lampirkan anggota-anggota dari SGDA 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Triwan Lecensianturi dengan 3 digit NIM terakhir 079. Di era kemajuan teknologi dan kedokteran modern yang sangat pesat, penggunaan Complementary and Alternative Medicine atau CAM masih tetap menjadi pilihan penting bagi masyarakat. CAM mencakup berbagai metode dan praktik kesehatan di luar pengobatan konvensional, baik yang digunakan sebagai terapi pendamping maupun sebagai alternatif. Menurut National Center for Complementary and Integrative Health, CAM terbagi menjadi 5 kategori besar, termasuk terapi mind body, penggunaan bahan biologis, terapi manipulatif, terapi energi, hingga sistem medis tradisional seperti traditional Chinese medicine. Praktik CAM sebenarnya telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, dan kini semakin banyak dipadukan dengan pengobatan konvensional untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Secara global, prevalensi penggunaan CAM cukup tinggi, dan WHO mencatat bahwa lebih dari 100 negara telah mencoba untuk memiliki kebijakan nasional terkait praktik ini. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keraguan tenaga kesehatan terkait keamanan dan efektivitas berbagai modalitas CAM. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CAM berbasis bukti menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa integrasi CAM ke dalam praktis medis dapat dilakukan secara aman dan bermanfaat bagi pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari Complementary and Alternative Medicine atau CAM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Timinamia Stuti dengan 3 digit IMAKIR 043. Jadi, Complementary and Alternative Medicine atau sering disebut dengan CAM, itu merupakan praktik kesehatan di luar biomedis yang digunakan sebagai pelengkap terapi medis konvensional dengan pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. CAM meliputi terapi pikiran tubuh seperti meditasi dan yoga, pengobatan tradisional, terapi berbasis biologis seperti herbal, terapi manipulatif seperti pijat, serta terapi energi. Dalam praktik modern, CAM berperan mendukung pengobatan konvensional dengan membantu mengurangi gejala dan juga efek samping, meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien, serta menyesuaikan dengan preferensi budaya dan juga spiritual. Namun, integrasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan bukti ilmiah yang konsisten, kurangnya standarisasi, potensi interaksi dengan obat medis, serta hambatan regulasi sehingga penggunaannya perlu dipertimbangkan secara hati-hati dan berbasis bukti. Mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan definisi dari Complementary and Alternative Medicine atau sering disebut dengan CAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi pengobatan komplementer dan alternatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianta dengan 3 digit NIM terakhir 071. Untuk klasifikasi yang pertama, yaitu terdapat mind body therapy, yang meliputi serangkaian teknik yang bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan pikiran agar dapat mempengaruhi fungsi dan gejala fisik tubuh. Teknik-teknik yang termasuk dalam kategori ini sangat beragam, seperti imagery, yoga, terapi musik, berdoa, journaling, biofeedback, humor, tai chi, dan juga hipnoterapi. Kemudian klasifikasi yang kedua, yaitu terdapat alternatif sistem pelayanan yang meliputi pendekatan pelayanan biomedis seperti cundarisme, homeopati, dan juga naturopati. Kemudian yang ketiga, terdapat terapi energi yang merupakan terapi yang berfokus pada energi tubuh, baik dari dalam tubuh maupun luar tubuh seperti sentuhan dan juga reiki. Kemudian yang keempat, terdapat terapi manipulatif yang merupakan manipulasi pergerakan tubuh seperti pijat, terapi cahaya dan warna, serta hidroterapi. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat terapi biologis yang merupakan pengobatan yang memanfaatkan bahan alam seperti herbal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Syafika Putri Fabiani dengan 3 digit NIM terakhir 240. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga prinsip pengobatan konvensional. Pengobatan konvensional adalah sistem pelayanan kesehatan berbasis pendekatan biomedis modern yang menggunakan metode ilmiah teruji, teknologi medis, serta dijalankan oleh tenaga kesehatan yang berlisensi sesuai regulasi nasional dan pedoman internasional. Untuk prinsip utama pengobatan konvensional, yang pertama yakni evidence-based medicine, di mana keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah yang terbaik. Lalu safety and efficacy, di mana intervensi mempertimbangkan manfaat serta risikonya. Lalu standarisasi protokol klinis yang menggunakan guideline baku, lalu keselamatan pasien dengan manajemen risiko dan evaluasi berkelanjutan,
kemudian profesionalisme dan regulasi yang dilakukan tenaga kesehatan yang berlisensi. Lalu yang terakhir adalah transparansi dan integritas ilmiah, di mana penelitian dapat diuji ulang dan sesuai dengan metode ilmiah. Perkenalkan, nama saya Putu Sania Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan keterbatasan pengobatan konvensional. Untuk kelebihannya sendiri, pengobatan ini itu berbasis bukti ilmiah atau evidence-based medicine dari uji klinis dan penelitian terkontrol dengan pengawasan ketat melalui regulasi seperti BPOM untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Pendekatan ini sangat efektif dalam menangani kondisi akut dan kritis melalui intervensi cepat, seperti misalnya penggunaan antibiotik atau operasi darurat, serta manajemen penyakit kronis dengan pemantauan laboratorium dan penyesuaian terapi berdasarkan data objektif. Kemudian untuk keterbatasannya, yaitu pengobatan ini memiliki resiko iatrogenik, terutama pada pasien usia lanjut dengan polifarmasi, yang dimana meningkatkan interaksi obat, pengobatan obat yang tidak tepat, dan adverse drug reaction, sehingga dapat menyebabkan rawat inap dan juga penurunan kualitas hidup, di mana kompleksitas regimen pengobatan ini sering menurunkan kepatuhan pasien dan memerlukan deprescribing untuk keamanannya. Selain itu, penyalahgunaan dan kesalahan pengobatan seperti dengan opioid itu menimbulkan efek samping yang serius. Baik, mohon izin melanjutkan mengenai tantangan pengobatan konvensional di era modern, di mana pengobatan konvensional telah berkembang pesat berkat kemajuan biomedis, teknologi diagnostik, dan terapi medis modern. Namun, pendekatan ini tetap menghadapi berbagai tantangan di era saat ini, di mana penyakit terus berkembang dan juga virus baru muncul, serta pola kesehatan masyarakat terus berubah, sehingga sistem kesehatan masih perlu beradaptasi lebih cepat. Nah, meskipun terapi modern sudah efektif, sebagian intervensi baru belum memiliki data jangka panjang yang cukup, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Selain itu juga, akses layanan kesehatan masih belum merata. Contohnya, beberapa daerah memiliki sarana yang lengkap, sementara wilayah lain kekurangan fasilitas dan juga tenaga medis. Tantangan juga semakin besar dengan meningkatnya penyakit kronis seperti diabetes, kanker, hipertensi, dan penyakit autoimun, di mana pendekatan biomedis klasik tidak selalu mampu menangani sifat jangka panjang dan kompleks penyakit tersebut. Banyak juga faktor emosional dan sosial, contohnya seperti stres, kecemasan, dan minimnya dukungan sosial yang sebenarnya berpengaruh besar terhadap kondisi pasien. Tetapi saat ini belum sepenuhnya tertangani dalam layanan medis yang masih fokus pada aspek biologis saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Putu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073, izin menjelaskan terkait dengan perbandingan pengobatan konvensional dan complementary and alternative medicine. Terjadi tren di mana masyarakat semakin beralih dari pengobatan konvensional menuju pengobatan komplementer dan alternatif. Terdapat beberapa perbandingan antara pengobatan konvensional dan pengobatan komplementer dan alternatif. Pengobatan konvensional telah terbukti secara empiris efektif dan diakui oleh komunitas medis, sedangkan sebagian besar terapi komplementer dan alternatif masih belum teruji secara klinis manfaat dan keamanannya, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyembuhan pasien dan adanya potensi efek interaksi obat jika digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional. Namun meski demikian, beberapa orang menilai bahwa pengobatan alternatif lebih baik dibandingkan pengobatan konvensional, karena pengobatan konvensional juga memiliki keterbatasan dan biaya pengobatan alternatif cenderung lebih murah. Perkenalkan, saya Syakira Ramani Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 255. Pada slide ini, saya izin untuk menjelaskan peran pengobatan komplementer dan alternatif atau CAM dalam mendukung pengobatan konvensional. CAM digunakan sebagai pendamping terapi medis, bukan pengganti. Dan salah satu kelebihannya adalah efek samping yang umumnya lebih rendah. Pendekatannya juga lebih preventif dan juga holistik, sehingga tidak hanya fokus pada penyakitnya, tetapi juga pada kenyamanan dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Selain itu, banyak intervensi CAM terbukti membantu mengurangi nyeri, stres, kecemasan, maupun gangguan tidur yang sering muncul selama pengobatan medis. Beberapa intervensi seperti akupuntur, teknik relaksasi, maupun diet berbasis nabati juga dapat memperbaiki fungsi fisiologis dan menurunkan faktor risiko penyakit kronis. Karena memberikan rasa kontrol yang lebih besar kepada pasien, CAM juga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka terhadap perawatan.
Jadi, secara keseluruhan, CAM dapat memperkuat efektivitas terapi medis apabila digunakan secara tepat dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Baik dokter, perkenalkan nama saya Hendrikus Fendi Bere dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan saya akan menjelaskan terkait dengan efektivitas dan bukti ilmiah dari CAM. Nah, CAM sebagai pengobatan pelengkap atau alternatif memiliki variasi yang tinggi dengan efektivitas yang berbeda-beda. Beberapa jenis CAM memiliki tingkat efektivitas hingga menyaingi obat konvensional, sehingga sering digunakan sebagai obat alternatif atau obat utama. Tingkat efektivitas CAM biasanya sebanding dengan bukti ilmiah, namun CAM yang tidak memiliki bukti ilmiah belum tentu merupakan CAM yang tidak efektif. Namun dalam praktik kedokteran, tingkat efektivitas CAM dinilai berdasarkan keberadaan bukti ilmiah atau yang lebih dikenal dengan istilah evidence-based medicine. Suatu CAM dinilai efektif apabila efektivitasnya telah dibuktikan dalam beberapa penelitian dengan hasil yang konsisten. Beberapa jenis CAM yang telah dibuktikan efektivitasnya secara ilmiah dan dapat digunakan diantaranya adalah meditasi, yoga, biofeedback, herbal, terapi pijat, refleksologi, suplemen, dan reiki. Nah, ini sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Surya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan membahas dari hambatan integrasi CAM dan juga pengobatan konvensional, yang dimana pengobatan konvensional berpotensi meningkatkan pelayanan kesehatan secara lebih menyeluruh jika digabungkan dengan CAM. Namun proses ini menghadapi banyak permasalahan, terutama hambatan yang kompleks, di mana adanya perbedaan pandangan antara praktisi atau tenaga medis. Di sini yang pertama adalah perbedaan paradigma dan juga skeptisme, yang dimana praktisi konvensional ragu karena bukti ilmiah CAM masih terbatas. Yang kedua adalah kurangnya regulasi dan juga standarisasi, yang dimana keamanan, kualitas layanan, dan juga kompetensi praktisi belum seragam atas CAM ini. Dan yang ketiga adalah kendala finansial dan dukungan yang kebijakannya, di mana CAM ini minim pendanaan dan juga belum ditanggung dari asuransi. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah hambatan dan komunikasi dengan pasien. Dengan pasien yang akan menggunakan penggunaan CAM, di mana karena pasien takut akan adanya risiko interaksi obat. Lalu yang kelima, adanya faktor budaya dan persepsi masyarakat, di mana penerimaan CAM bervariasi antara wilayah dan juga antar kelompok sosial. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan. Dengan edukasi CAM yang terbatas, maka hambatan pemahaman akan manfaat dan juga risikonya cukup minim. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Felicita Lita Harian Parasita dengan 3 digit NIM 2024, izin menjelaskan terkait dengan peluang pengembangan di masa depan. Yang pertama, WHO melalui Global Traditional Medicine Strategy tahun 2025 hingga 2034 menekankan pentingnya memperkuat bukti ilmiah, regulasi, dan integrasi CAM ke dalam sistem kesehatan. Yang kedua, penggunaan CAM di masyarakat sebenarnya sangat tinggi dan sering dipadukan dengan pengobatan konvensional, tapi integrasinya masih lambat karena ada tantangan regulasi dan kualitas. Yang ketiga, beberapa terapi seperti herbal, akupunktur, dan yoga sudah menunjukkan manfaat dan sudah ada evidence base-nya terkait dengan CAM ini, terutama untuk penyakit-penyakit kronis. Tentu dengan syarat penelitian dan regulasinya harus kuat untuk kedepannya. Keempat, masa depan CAM juga menekankan pelibatan masyarakat adat serta pelestarian pengetahuan tradisional sambil tetap mendorong inovasi dan teknologi. Yang kelima, kolaborasi lintas disiplin antara dokter, peneliti, dan praktisi tradisional itu akan selalu menjadi kunci untuk membangun sistem yang lebih komprehensif ke depannya. Dan yang keenam, dengan standar keamanan dan bukti ilmiah yang semakin kuat, CAM berpotensi besar masuk ke layanan kesehatan primer, sehingga layanan menjadi lebih holistik dan terjangkau. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya berikan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ibtu Krisnagasi Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan juga saran. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa CAM atau Complementary Alternative Medicine memiliki potensi klinis sebagai terapi pendukung terutama untuk pengelolaan nyeri, stres, gangguan tidur, dan juga peningkatan kualitas hidup. Namun sayangnya, bukti ilmiah CAM masih heterogen sehingga belum seluruhnya memenuhi standar efektivitas keamanan berbasis kedokteran modern. Sehingga terapi konvensional tetap menjadi standar utama karena efektivitas yang tinggi, regulasi yang ketat, dan kemampuan menangani kondisi
akut dan juga kritis yang lebih baik. Maka dari itu dapat disarankan untuk kedepannya diperlukan penguatan bukti klinis mengenai efektivitas dan juga keamanan CAM yang diiringi dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan juga adanya regulasi yang ketat serta integrasi CAM yang dilakukan bertahap melalui kolaborasi interdisipliner terutama untuk penyakit kronis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.